Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Seri pertama Grand Chess Tour Superbad Chess Classic Romania sudah selesai kawan. Juaranya adalah MVL atau Maxim Vachier-Lagrave. Kesempatan Maxim bisa juara ini cukup mengagetkan juga. Ini didapat setelah Maxim ini kawan mengalahkan Alireza Firoza di babak ke-9. Sedangkan pemain yang lain bermain remis kawan. Ini menjadikan nilai poin MVL sama dengan pemimpin klasemen sebelumnya, yaitu Levon dan Wesley. Dan akhirnya mereka bertiga, MVL, Levon, dan Wesley melanjutkan ke playoff atau tiebreaks untuk menentukan siapa juaranya kawan. Tapi hadiah uang plus poin sama kawan diberikan dengan 10 poin GCT dan hadiahnya juga 67.000 US dollar. Tapi untuk pemenang seri pertama ini mendapatkan bonus 10.000 dolar. Dan mereka bertiga ini kawan melanjutkan ke tiebreaks atau playoff dengan permainan rapid 10 menit increment 5 detik yang akhirnya MVL berhasil mengalahkan mereka berdua, yaitu Wesley serta Levon, menjadikan MVL juara seri pertama ini. Selamat buat MVL juara untuk seri pertama Grand Chess Tour 2022 ini. Selanjutnya kawan, seri kedua akan berlanjut esok lusa 2 hari lagi dengan game Rapid dan Blitz di Polandia. Kita akan nantikan seri keduanya esok lusa kawan. Dan untuk pagi ini kita akan lihat permainannya Maxim versus Alireza di babak ke-9. Untuk ulasan SEA Games, insya Allah nanti sore saja kawan kita ulas. Sekaligus menyelesaikan babak terakhirnya juga, yaitu babak ke-9. Dan langsung kita ke atas papan. Alireza di turnamen ini bermain kurang bagus kawan. Dia banyak kehilangan elo sehingga sekarang posisinya sudah keluar dari angka 2800. Dia kehilangan sekitar 11 poin di live rating. Sekarang elo ratingnya dipastikan sudah turun kembali di angka 2700-an. Kira-kira sekarang 2793 kawan. Tapi masih tetap menjadi pemain nomor 1 Perancis. Di atasnya Maxim. Oke, langsung kita ke permainan. Maxim di sini pegang hitam dan Alireza pegang putih. Mengawali permainan dengan pion D4, kuda F6, pion C4, pion G6. Ingin bermain dengan Kings Indian atau Grandfield. Kuda F3, gajah G7. Kita temui permainan Kings Indian Defense kawan. Karena hitam tidak bermain dengan pion D5-nya ataupun kuda putih juga tidak berkembang ke petak C3. Pion G3, pion C6, gajah G2. Pion D5 sekarang menantang pertukaran pion pusat ditolak. Putih atau Alireza memilih rokade. Maxim juga rokade di langkah ke-6-nya. Dan kenapa kawan pada posisi ini hitam juga tidak melanjutkan pertukaran pion yang terlihat gratis. Nanti bisa di backup dengan pion B5. Putih akan bermain dengan pion A4 terlebih dahulu dan nanti bisa mendapatkan pion ini kembali. Menteri C2, kuda bermanuver ke peta atau berkembang ke D2 ataupun kuda satunya ini juga siap untuk mencaplok pion hitam ini kembali. Dua kuda juga siap untuk bergerak mencaplok pion hitam kembali. Terlebih dahulu pion A4 dimainkan untuk mencegah pion B5. Itulah kenapa banyak sekali dalam permainan pion D4, pion C4 ini selalu untuk menolak pertukaran pion di lajur C. Ada beberapa memang melanjutkan pertukaran, tak ada masalah pun. Rokade oleh Maxim tadi, selanjutnya adalah kuda ke E5, barulah sekarang pion D pukul pion C4 oleh Maxim, dipukul balik oleh kuda, gajah berkembang ke E6 mengincar kuda di backup dengan pion B3, selanjutnya gajah bergeser ke D5 menantang pertukaran gajah terang, ditolak oleh Alireza melanjutkan pengembangan gajah gelapnya ke B2, dan Maxim melanjutkan pengembangan kuda B ke D7. Langsung melakukan pertukaran tadi kawan sebelum mengembangkan kuda ini merupakan pilihan yang bagus juga bagi hitam. Dan Alireza juga tidak terburu-buru untuk bertukar gajah terang. Dia melanjutkan pengembangan kuda C3. Walaupun langkah ini juga kurang bagus menurut Stockfish tadi, petak D2 merupakan pilihan yang bagus. Tapi kuda ini juga mengancam gajah terang kawan sehingga gajah sekarang ditukarkan oleh Maxim dengan gajah pukul gajah G2, dipukul balik, selanjutnya pion B5. Kuda mundur ke D2, pion E5 menantang pion pusat, diterima, dipukul balik. Selanjutnya kuda ke E4. Kembali membuat tantangan pertukaran, kali ini pertukaran kuda ataupun pertukaran menteri oleh Alireza. Tantangan pertukaran ditolak, kuda memilih lompat ke G4 kawan,
Dan di sini terjadi pertukaran oleh Alireza, mencoba bermain simpel, dipukul balik dengan kuda menteri ke C2. Mengkoneksikan kedua beteng atau menyiapkan dua betengnya untuk menuju pusat kawan, apakah beteng F bergeser ke D1 atau nanti beteng A yang akan digeser ke D1. Juga posisi menteri putih ini kawan juga untuk memberikan kontrol pada peta E4-nya agar kuda tidak mencoba manuver menantang pertukaran kuda, sehingga gajah juga mendapatkan gajah yang ada di peta gelap di peta B2. Itulah posisi menteri putih yang cukup kuat di peta C2 ini untuk membackup beteng nanti di lajur D ataupun membackup dua perwira yang lainnya ini kawan. Sangat kuat. Menteri hitam juga keluar sekarang menyiapkan betengnya untuk segera menepati lajur D yang sudah terbuka penuh ini kawan, atau memberikan pressure juga bagi pion E2. Beteng F bergeser ke E1, menteri hitam ke C5 untuk mengepin kuda kawan. Mungkin nanti disusul langkah kuda ke G4 memberikan pressure bagi pion F2 yang sudah ditinggal oleh betengnya tadi. Beteng A bergeser ke C1 memberikan backup bagi menterinya agar kuda ini bisa leluasa bergerak nanti kawan, mundur ataupun bergerak ke peta yang lain. Di sini beteng F bergeser ke E8, kuda putih mundur ke D1 menantang pertukaran menteri, diterima oleh Maxim, dipukul balik oleh Alireza dengan beteng. Sekarang beteng hitam naik ke E6 menjaga pionnya, juga persiapan mungkin mendouble beteng di lajur E nanti. Kuda putih naik ke E3 dan beteng D8 ternyata tidak ditumpuk memanfaatkan lajur D yang sudah terbuka penuh. Kuda mundur ke F1 memberikan backup mungkin pada peta D2 ini nanti ya menantang pertukaran beteng di peta D2 bisa jadi. Kuda ke D5 membuka tantangan pertukaran gajah gelap ataupun persiapan manuver nanti kawan untuk mengancam beteng ataupun pion yang ada di peta A2 bisa jadi. Terlebih dahulu Alireza bertukar gajah, dipukul balik oleh raja. Sekarang pion A3 mengontrol peta B4. Di sini pion A5, kuda ke D2, pion B4. Pion A4 menolak pertukaran pion, menjaga peta atau lajur menteri ini tertutup. Beteng E3 lanjut Maxim membuat langkah pengorbanan beteng ataupun pion yang ada di peta C6 ini kawan. Jika beteng ini diterima dengan pion F pukul beteng, maka kuda akan mendapatkan pion sekaligus beteng yang ada di peta C2. Oleh karena itu Alireza lebih memilih ambil pion yang ada di peta C6 terlebih dahulu. Sekarang beteng digeser ke C3 menantang pertukaran beteng untuk menciptakan pion bebas yang tinggal dua peta kawan. Ditolak oleh Alireza, melangkah kuda C4 memblokade tantangan. Di sini beteng ambil pion B3 lanjut Maxim, dan Maxim mempunyai pion bebas kawan di sisi menteri ini yang tinggal 3 peta lagi. Pion E4 mencoba mengancam kuda. Kuda tidak dipindah oleh Maxim, lebih memilih menggeser betengnya mengepin pion terhadap beteng yang ada di belakang. Di sini jawaban Alireza adalah kuda D6 mengancam beteng, bukan pilihan terbaik menurut Stockfish. Stockfish menyarankan bermain langsung dengan beteng ini digeser ke D1. Kuda akan mungkin lompat ke peta C3 kawan mengancam beteng. Ya beteng bisa naik ke peta D7 dan seterusnya kawan. Permainan masih cukup seimbang. Walaupun begitu juga hitam mempunyai kelebihan pion bebas di sisi menteri ini kawan. Oke, kita kembali ke langkah aslinya. Kuda lompat ke D6 tadi dipilih oleh Alireza mengancam beteng. Beteng naik ke E6 mengepin kuda. Di sini beteng D1 mengancam kuda. Kuda lompat ke F6 berbalik mengancam pion. Pion didorong maju ke E5. Bukan pilihan terbaik. Pilihan terbaik adalah menjaga pion ini dengan beteng yang ada di peta D4 ini kawan. Dan permainan tetap seimbang. Tapi di sini tadi pion ini didorong, langkah yang normal untuk mengusir kuda kawan. Dan di langkah berikutnya beteng ini siap digeser untuk mendapatkan pion yang ada di peta F7. Mungkin itu rencana dari Alireza jika pion ini sekarang diambil oleh beteng hitam. Beteng C7 jawaban putih dan pion ini akan tewas. Oleh karena itu pion ini tidak diambil oleh Alireza, dia bermain dengan kuda ke G4. Di sini beteng C7, kuda ambil pion sekaligus menjaga peta F7-nya kawan. Sekarang pion F4 diusir lagi kuda kawan. Di sini beteng bergeser ke D3 menantang pertukaran beteng. Tantangan diterima, dipukul balik. Selanjutnya beteng ambil pion F7 skak. Sekarang komposisi pion kembali seimbang. Hitam mempunyai pion mayoritas di sisi menteri, 2 pion melawan 1 pion kawan, dan putih unggul
mayoritas pion di sayap raja, 3 pion melawan 2 pion hitam. Permainan berlanjut, raja mundur ke G8, beteng D7 menjaga kudanya. Di sini pion B3, beteng D8 skak, raja G7, beteng D7 skak. Raja mundur ke F8, kuda ke J4 menjaga peta ini kawan, agar pion jika didorong ya kemungkinan nanti bisa di backup dengan beteng, dan selanjutnya bisa ambil pion yang ada di peta B2. Pion tetap didorong. Dan pada posisi ini kawan, langkah terbaik apa yang bisa diambil oleh putih? Apakah tetap menggeser beteng atau langsung caplok pion yang ada di peta B2 ini? Alireza memutuskan langsung caplok pion ini, mengorbankan kudanya kawan. Memang sulit kawan untuk menghentikan laju pion hitam ini sekarang. Walaupun kalian coba membackupnya dengan beteng di peta B7, beteng hitam akan melakukan skak terlebih dahulu. Raja akan mendekati beteng, beteng melakukan skak lagi, raja akan mendekati kuda di sini agar penjaga pion ini berkurang jika kuda ini akan meninggalkan tempatnya. Tapi hitam akan mengorbankan betengnya di sini kawan dengan langkah kuda ke peta B4. Memblokade laju beteng untuk ancam pion B2. Dan jika raja ambil beteng sekarang, pion bisa promosi. Jadi kemungkinan di sini kuda akan ambil pion yang ada di peta B2, sama saja kawan, putih akan tetap kehilangan kudanya. Mungkin karena itulah setelah dikalkulasi lebih dalam, Alireza langsung saja caplok pion ini. Karena tidak mungkin lagi untuk mempertahankan pion hitam yang tinggal satu peta bisa promosi. Dicaplok oleh kuda hitam, beteng A7 mengincar pion. Di sini kuda ambil pion, beteng ambil pion. Dan sekarang kita lihat permainan endgame, beteng plus kuda melawan beteng plus 3 pion putih. Tentu saja hitam lebih baik atau dalam posisi unggul. Kuda B6, pion G4. Kuda ke D7, tadi lompat ke peta C4 merupakan pilihan stockfish dan Alireza melangkah raja G3. Pion H4 tadi patut dipertimbangkan untuk dimainkan langkah terkuat daripada raja naik ke peta G3 ini, dibalas dengan beteng E3 skak. Raja ke H4, kuda F6. Di sini beteng melakukan skak, raja naik ke F7, beteng A7 skak. Ingin melakukan skak-skak yang berulang, berharap remis. Di sini ditutup oleh beteng, menantang pertukaran tentu saja ditolak. Beteng A5, kuda E4, di sini pion F5 menantang pertukaran, ditolak. Beteng ke D7. Pion pukul pion lanjut Alireza, dipukul balik oleh pion. Selanjutnya adalah beteng naik ke A4. Beteng hitam E7 melindungi kudanya. Beteng hitam kembali ke A5 dan raja hitam mulai naik. Pion G5 skak, raja mundur ke F7, raja putih bergeser ke G4 dan kuda hitam lompat ke D6. Persiapan menempati spot ini kawan ataupun menyiapkan betengnya untuk maju melakukan skak bisa jadi diantisipasi dengan langkah beteng A4 dan di sini kuda ke F5. Tidak melakukan skak di sini kawan, menantang pertukaran beteng karena kenapa? Permainan bisa berakhir remis. Putih akan melanjutkan pertukaran seperti ini, dipukul balik oleh kuda dan pion H4. Dengan komposisi seperti ini kawan, 2 pion putih melawan 1 pion plus kuda, permainan bisa berakhir miss. Kecuali kalian ngantuk. Nanti bagaimana putih ini bisa mendorong pionnya beradu dengan pion hitam, tinggal pion putih dengan kuda saja sudah cukup membuat permainan berakhir miss, kecuali kalian ngantuk. Oleh karena itu pada posisi seperti ini, Maxim tidak mengadu betengnya kawan. Dia bermanuver dengan kuda F5, selanjutnya pion H4, kuda ke G7 menghentikan laju pion putih agar tidak diadu dengan pionnya kawan, dan raja putih mundur ke F3. Kuda hitam H5 mengunci posisi pion. Sekarang pion sudah tidak bisa bergerak lagi dan kuda ini bisa menjadi jangkar serangan. Dan sekarang bagaimana hitam akan bermain dengan raja plus betengnya saja kawan untuk mencoba merangsek maju nanti. Beteng B4, beteng hitam D7 mencoba nanti memberikan kesempatan bagi raja naik. Jika ada ancaman skak masih bisa ditutup. Di sini raja putih G4, raja naik ke E4 merupakan pilihan engine. Beteng naik terlebih dahulu untuk menghalangi ancaman skak. Di baris ke-6 raja bisa naik. Beteng E4 mencegah pergerakan raja. Di sini beteng D1 ingin menyerang dari belakang. Beteng A4, raja ke E6, beteng A6 skak. Ditutup oleh beteng menantang pertukaran, tentu saja ditolak. Beteng A4,
raja mulai naik ke E5 dan beteng A3. Di sini beteng D4 terlebih dahulu skak, raja ke H3. Di sini raja hitam F5 lanjut Maxim. Selanjutnya adalah beteng A5 skak, raja ke E4. Langsung menuju peta F4 untuk mencegah pergerakan raja ke peta terang ini juga tak ada masalah. Dua pilihan terbaik di posisi ini, peta F4 dan peta E4. Raja putih G4, raja hitam ke I3 open skak, raja turun lagi ke H3, beteng E4 dan beteng putih A1 mencoba melakukan ancaman atau lewat belakang mungkin ke peta E1 dan seterusnya. Di sini raja hitam F2 mencegah pergerakan beteng di peta-peta ini. Beteng A2 skak, raja ke F3, beteng A3 skak ditutup oleh beteng, tentu saja ditolak kawan. Di sini Alireza mencoba beteng ke A4. Tapi selepas kuda ke F4 ini sudah membuat Alireza menyerah. Apabila permainan tetap dilanjutkan dengan adanya skak ini kawan, memaksa raja akan mundur jika beteng tidak berani ambil. Jika raja ini mundur ke peta H2, ya beteng E2 skak. Memaksa raja mundur lagi kawan, apakah ke peta G1 ataupun ke peta H1. Sama saja, beberapa langkah berikutnya akan skak mas. Tapi masih cukup panjang kawan, sekitar butuh paling cepat adalah 11 langkah berikutnya skak mat. Jika mundur ke G1, 11 langkah lagi skak mat. Jika mundur ke H1, butuh 14 langkah lagi untuk skak mat. Saya rasa sampai di sini saya tidak akan melanjutkan lagi. Sungguh terlalu jika kalian tidak bisa memanfaatkan langkah-langkah berikutnya saat pegang hitam. Apalagi jika berakhir remis, apalagi sampai kalah dengan posisi ini pegang hitam, sungguh terlalu. Itulah kawan permainan Maxim saat mengalahkan Alireza di babak ke-9, sehingga Maxim mempunyai kesempatan untuk menjuarai turnamen ini dan berlanjut ke tie breaks atau playoff menghadapi Levon dan Wesley, yang akhirnya juga di playoff Maxim lah yang keluar sebagai pemenangnya. Sekali lagi selamat buat Maxim Lagrave yang menjuarai seri pertama Grand Chess Tour 2022 ini. Dan untuk ulasan SEA Games kawan, kita akan lanjut insya Allah nanti sore. Dan semoga permainan kedua pemain ini bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.